Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Makfiratul Rahmi, saya Salma Jamilatul Amanah, dan saya Yati Fatmawati akan mempresentasikan tafsir ayat ahkam Quran Surat An-Nisa ayat 5-10. Tafsir perkata, As-Sufaha berasal dari as-safah yang berarti ringan dan goyang. Qiyamah berarti tulang punggung kehidupanmu. Qiyamuhu yaitu sesuatu yang membuat urusanmu dapat terlaksana. Wabtalu berasal dari derivat al-ibtila yang berarti ujian. Anastum berarti kalian mengetahui. Rusdan berarti mengerti mana yang baik. Israfan berarti melampaui batas dan keterlaluan dalam sesuatu. As-saraf berarti menghamburkan. Falyastatif berarti menahan diri dari sesuatu yang meninggalkannya. Hasiba berarti zat yang mengawasi perbuatanmu dan yang membalasnya pula. Al-qismah berarti pembagian harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ulul qurba berarti para kerabat yang tidak mewarisi karena terhijab atau karena posisi mereka sebagai zawil arham. Qaulan ma'rifah berarti perkataan yang baik dan lembut yang di dalamnya terdapat permohonan maaf dan basa-basi. Sayaslan nasaf sa'iro berarti mereka akan masuk neraka dan merasakan api yang panas yang manusia terbakar oleh panas dan jilatan apinya. Makna global, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para wali meluluskan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta yang dijadikannya sebagai tulang punggung kehidupan pokok yang dengannya kehidupan dan penghidupan dapat terlaksana. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar memberi mereka nafkah baik dalam bentuk sandang pangan ataupun keperluan lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan yang maknanya, jika kalian, maksudnya jika kita, para pengasuh anak yatim, menyerahkan harta anak yatim mereka, maka persaksikanlah penyerahan itu di hadapan para saksi agar anak-anak yatim tadi tidak ingkar terhadap penyerahan harta mereka. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta waris kerabatnya yang meninggal. Demikian pula dengan seorang perempuan, ia juga mendapatkan bagian yang semestinya seperti yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dengan gambaran balasan orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Mereka digambarkan sebagai orang yang dicekcokkan ke dalam perut api di hari kiamat nanti. Mereka akan menguhuni sa'ir. Apa itu? Yaitu neraka jahanam yang apinya bergejolak. Sebab turun ayat. Pertama, orang-orang jahiliyah dulu tidak mau memberi warisan kepada anak-anak perempuan, juga anak-anak yang masih di bawah umur. Sedangkan harta warisan itu diperuntukkan buat laki-laki yang sudah dewasa. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkisah, orang-orang jahiliyah dahulu tidak mau memberi warisan kepada anak-anak perempuannya dan anak laki-laki yang belum dewasa, sehingga mereka itu dewasa. Maka seorang laki-laki Ansor meninggal dunia, Aus bin Sabit namanya. Ia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian 2 orang sepupunya datang untuk mengambil harta peninggalan semuanya. Maka berkatalah istrinya kepada 2 orang sepupunya ini, kalau begitu kawinilah 2 anak perempuan ini yang masih ada keturunan darah dengan kalian. 2 sepupunya itu menolak. Lalu istri Aus itu datang ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan apa yang terjadi. Maka turunlah ayat, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 7. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kedua sepupu Aus itu seraya bersabda,
jangan kamu ambil sedikit pun warisan itu, karena aku telah diberitahu Allah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat bagian. Demikianlah selanjutnya turun pula ayat, Allah mewajibkan kamu perihal anak-anakmu. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Kandungan hukum. Pertama, apakah maksud as-sufaha dalam ayat tersebut? Para mufassir berbeda pendapat tentang makna as-sufaha, yaitu orang-orang yang kurang waras akalnya. Nah, sebagian berpendapat yang dimaksud itu ialah anak-anak yang belum cukup umur, ada juga yang berpendapat anak-anak kecil yang belum cukup dewasa. Demikian seperti yang diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Ibnu Zaid. Namun, sebagian lain berpendapat as-sufaha berarti perempuan-perempuan pemboros, baik mereka itu sudah menjadi ibu, bersuami, ataupun anak-anak. Kemudian ada juga yang berpendapat as-sufaha berarti setiap orang yang tidak berpikiran cukup untuk menjaga harta, termasuk di dalamnya seperti para perempuan, kemudian anak-anak yang belum cukup umur, dan siapa saja yang dapat digolongkan dengan sifat ini. Dalam kaitan ini, At-Tabari menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan ayat tersebut dan tidak menghususkan pemberlakuannya terhadap safih, yaitu orang-orang yang kurang waras tertentu. Kedua, apakah orang yang safih harus diawasi? Para fuqaha berdalil dengan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 5. Mereka berpendapat bahwa pengawasan tindakan hukum orang yang safih hukumnya wajib, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menyerahkan harta mereka hingga dirasa cukup dewasa dan sudah baligh. Kemudian hajar atau mengawasi tindakan hukum. Ada kalanya dilakukan karena yang menjadi objek hajar masih terlalu anak-anak, sebab anak-anak nalarnya sangat pendek dan belum mengerti. Ketiga, apakah orang yang sudah dewasa masih harus dihajar? Menurut jumhur fuqaha, jika memang orangnya safih, maka ia harus dihajar seperti halnya anak kecil. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, menurutnya kalau ia sudah berumur 25 tahun, bagaimanapun hartanya harus diserahkan kepadanya, baik ia sudah rusyd atau belum. Keempat, bolehkah wali memakan harta anak yatim? Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Nisa ayat 6, mengindikasikan bahwa seorang wali atau penerima wasiat dibolehkan makan harta anak yatim apabila keadaannya fakir, dan itu sekadar menurut kebutuhannya, tidak israf atau berlebihan. Sebaliknya, jika ia orang yang kaya atau berkecukupan, maka ia wajib menahan diri dari makan harta anak yatim. Bahkan, dia harus merasa puas dengan rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Para ulama juga sepakat tentang bolehnya mengambil sekadarnya dengan cara yang pantas, yaitu saat ia membutuhkan. Dan ada juga yang berpendapat seorang wali itu harus mengembalikan kalau ia sudah mampu. Tafsir ayat kelima surah An-Nisa. Yang pertama yaitu tafsir Al-Munir. Di sini bisa dikatakan yaitu hendaknya orang yang memegang harta anak yatim itu adalah orang yang tidak boros dan bisa menjadikan harta itu untuk memenuhi kebutuhannya di dunia dan kemaslahatannya di akhirat. Sedangkan di dalam Al-Misbah dikatakan, jangan serahkan harta anak yatim itu kepada orang yang tidak bisa mengatur harta benda dan menjaga harta itu. Selanjutnya yaitu tafsir An-Nisa ayat 6. Di sini dikatakan bahwa ujilah kemampuan anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta sebelum mereka menginjak dewasa. Sebab jika mereka telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta, maka serahkanlah harta-harta mereka. Kemudian An-Nisa ayat 7 di dalam tafsir Al-Misbah, yaitu bagi laki-laki atau perempuan berhak mendapat harta warisan peninggalan orang tua mereka, ya, tanpa ada dihilangkan atau dikurangi, ya. Bagian-bagian tersebut sudah jelas, ya, telah ditentukan demikian baik sedikit ataupun banyak. Nah, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat
anak yatim atau orang-orang miskin yang tidak memiliki hak atas bagian itu, maka berikanlah kepada mereka secukupnya dari bagian itu sebagai penghargaan atas mereka agar terhindar dari rasa dengki di hati mereka. Dan sebaiknya pemberian itu disertai dengan ucapan yang baik. Kesimpulan. Pertama, orang-orang yang kurang beres akalnya wajib ditahan, sehingga tampak betul dewasa dan mampu mengurus harta. Kedua, pemberian makan dan pakaian kepada orang yang ditahan hartanya itu dilakukan dengan pemberian infak. Ketiga, anak-anak yatim sebelum balik harus dilatih sebelum hartanya itu diserahkan kepada mereka untuk mengetahui tingkat kedewasaannya. Keempat, ketika dilakukan penyerahan harta itu perlu diadakan saksi guna menghindari keingkaran. Kelima, Islam meletakkan prinsip warisan, di mana laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dan harta keluarganya. Keenam, wajib berbuat baik terhadap anak-anak yatim serta mengkhawatirkan bahaya yang akan menimpa mereka, sebagaimana rasa khawatir seseorang terhadap anak-anaknya. Ketujuh, menyelewengkan harta anak yatim termasuk dosa besar yang akan membawa ke neraka. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.